Jangan ada yang hilang. Muridkan semuanya. Saudara-saudara, dalam statistik yang dibuat oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 pada tahun 2017 yang dibuat oleh Archive Statistics and Research ASTR Seventh-day Adventist Church General Conference, bahwa anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 sejak tahun 1965 ada 40.421.554 jiwa. Namun dari tahun 65 sampai tahun 2017, 16.240.069 jiwa tinggalkan gereja. Itu yang biasa didengungkan bahwa dari 10 yang dibaptis, 4 keluar. Satu kali ada pesawat sudah menuju ke runway, siap untuk take off, sudah mau terbang. Tiba-tiba pesawat itu berhenti dan kembali menuju ke tempat parkir. Semua penumpang gelisah, apa masalah ini? Lalu seorang penumpang tanya sama pramugari, "Mbak, apa masalah?" "Tunggu sebentar, nanti kami berikan jawaban." Setelah 15 menit, penumpang ini lagi bertanya, "Mbak, apa masalah?" "Oh, katanya ada kerusakan mesin." "Jadi apa solusinya?" "Jadi karena kerusakan mesin itu dikatakan oleh pilot. Pilot menyatakan bahwa mesinnya rusak. Lalu, jadi ketika dikasih tahu kepada maskapai, maka maskapai mengambil kesimpulan lebih baik ganti DP pilot." Saudara, kalau saudara ada dalam pesawat itu, saya yakin saudara juga akan turun dari pesawat. Yang rusak bukan pilot, yang salah bukan pilot, mesinnya. Tapi terkadang dalam gereja terlihat bahwa ada masalah dalam gereja, semua minta ganti pemimpin. Itu bukan solusi. Apa respons kita dengan kerusakan mesin yang terjadi di gereja? 4 dari 10 keluar, ini ada masalah, kerusakan mesin. Apa respons kita dengan kerusakan mesin di gereja yang membuat orang murtad? Ada yang berpendapat, itu bukan kita pe urusan, itu pandeta pe urusan, itu ketua jemaat pe urusan. Apa saya pe urusan di bidang itu? Ada ostrich syndrome. Abaikan masalah itu. Terima kasih Pendeta Inarai tadi memberikan kata sambutan bahwa pulang dari Kongres Akbar. Saudara, ini Kongres Akbar. Bahwa ketika kita pulang dari sini, kita ada pemikiran yang baru untuk lebih maju dalam pelayanan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Kita tidak lagi memiliki pemikiran lama, yang mungkin karena pemikiran lama kita sehingga mesin gereja ini rusak. Mungkin kita berkoar-koar bahwa pemimpin ini tidak beres, pemimpin itu tidak beres. Saya memang diminta oleh organisasi untuk menjadi pelayan Tuhan, Vice President in Leadership Development. Saya juga lagi belajar tentang kepemimpinan. Tapi saya baca buku tentang kepemimpinan. Banyak orang saat ini seolah-olah menuding terjadi kesalahan kepada para pemimpin, tapi ternyata ada kerusakan mesin. Dan apa yang harus kita buat? Menolak untuk membicarakannya? Atau kita sama dengan Pilatus syndrome, cuci tangan, bukan kita bertanggung jawab? Atau kita menunda, nanti nanti dorang yang pikirkan, yang penting orang setia Jo. Minta maaf kalau pakai dialek Manado lebih banyak, tapi hampir semua Indonesia Timur tahu itu. Menunda membahasnya, tunggu nanti waktu yang akan menyelesaikannya. Stop. Jangan ada sindrom ini dalam gereja.
kita harus membuat sebuah tindakan menyelamatkan mereka yang hilang. Amin. Mari terlibat. Nanti pada hari Jumat ada bagian saya, total member involvement. Get involved. Mari terlibat, buat sebuah perubahan. Kita semua anggota mengambil tanggung jawab, peduli yang hilang. Kita sedang mengikuti jejak Yesus untuk menyelamatkan yang hilang. 4 dari 10 hilang. Saudara-saudara, sekolah Sabat memiliki peran penting untuk mencari yang hilang. Berapa banyak di antara saudara-saudara pemimpin sekolah Sabat masuk dalam majelis jemaat, membahas berapa yang hilang, bagaimana caranya kita panggil mereka. Kita tahu bersama dalam setiap agenda majelis jemaat, jangan lupa 3 utama. 1, notulen. 2, laporan keuangan. 3, laporan penginjilan. Di laporan penginjilan inilah kita akan cari tahu siapa semua yang hilang, apa strategi yang dibuat untuk mencari yang hilang. Yesus memberikan perumpamaan dalam buku Lukas pasal 15. Mencari yang hilang, mencari dirham yang hilang, mencari domba yang hilang, dan anak yang hilang yang pulang kembali ke rumah. Saudara-saudara, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Terkadang kita terfokus pada pendisiplinan, tapi kita lupa bahwa pendisiplinan itu tujuannya adalah untuk memanggil yang hilang kembali menjadi anak Tuhan. Beberapa alasan mengapa anggota cepat hilang. Baptisan yang tergesa-gesa. Matius 13 ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yes, ada public evangelism, dan ini biasanya menjadi ajang baptisan instan. Kita tidak persalahkan ketika ada orang yang tiba-tiba tergerak oleh kuasa Roh Kudus mau dibaptis. Puji Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita buat ketika dia selesai dibaptis. Baptisan bukanlah tujuan utama. Pulang dari sini, mari kita punya paradigma yang baru bahwa baptisan bukan tujuan utama. Memang biasanya sebuah pelayanan selalu terukur hanya karena baptisan. Saya pernah mengadakan KKR, saudara-saudara. Lalu pada hari Sabat terakhir pertemuan. Lalu pada waktu sementara pertemuan, semua mulai bertanya-tanya. Memang saya buat KKR di desa yang tidak ada Advent. Lalu semua mulai tanya-tanya. Berapa yang mau dibaptis? Berapa yang mau dibaptis? Saudara-saudara, biasanya juga ini yang membuat baptisan menjadi instan. Dipaksa-paksa orang untuk dibaptis. Baptisan yang tergesa-gesa membuat orang cepat keluar dari gereja. Pemeliharaan sesudah baptisan yang diabaikan. Setelah dibaptis, that's all. Apalagi ketika baru dibaptis, dikasih kesempatan untuk mendapat perlakuan istimewa. Habis dibaptis, sesudah tamu-tamu, orang yang dibaptis makan. Habis itu mendapat perlakuan istimewa 1 atau 2 Sabat. Setelah itu habis. Pulang dari sini harus buat sesuatu yang baru, saudara-saudara. Perintah agung kita bukan untuk membaptis. Perintah agung kita adalah jadikan semua bangsa murid. Ini yang disebut discipleship, pemuridan. Yesus mengajak kita semua untuk memuridkan, bukan cuma membaptis. Pergi, mengajar, membaptis,
itu adalah proses dari memuridkan. Memuridkan yang paling utama. Make disciple, menjadi murid Yesus. Pastor G.T. Eng ketika dia membahas Matius 28 ayat 19 dan 20 dalam versi bahasa asli, kalimat perintah yang ada di sana adalah jadikan murid. Itu kalimat perintah yang ada di sana. Saudara-saudara, minta maaf kalau agak keras saya bicara pada malam hari ini. Ada tren yang jadi di Indonesia, bahwa satu jemaat, satu pendeta seperti sebuah prestise. Kalau kita punya pendeta sendiri, ada prestise. Lihat, kami punya pendeta sendiri. Tahukah saudara, ini tanda bahaya dalam pelayanan. Karena prestise itu cenderung akan menyatakan bahwa biar pendeta yang atur semua. Apa peran pendeta? Desire of Ages halaman 825. Christ intends that his ministers shall be educator of the church in the gospel word. They are to teach the people how to seek and save the lost. Pendeta, Yesus merindukan para pendeta untuk melatih, mendidik anggota bagaimana mencari yang hilang. Ada tren bahwa itu pendeta pekerja. Saudara-saudara, para pendeta, yes, full time menginjil, full time. Tetapi peran pendeta yang utama adalah to teach the people how to seek and save the lost. Mengajar orang-orang, mengajar anggota gereja bagaimana mencari dan menyelamatkan yang hilang. Testimonies jilid 7 halaman 20. Let the minister devote more of his time to educating than to preaching. Biarlah para pendeta lebih banyak waktunya untuk melatih, mendidik daripada berkhotbah. Kalau saya tanya di sini, mana yang paling membutuhkan pendeta? Sekolah sahabat cabang atau jemaat? Sekolah sahabat cabang atau jemaat? Sudah banyak yang menyatakan sekolah sahabat cabang. Kenapa? Karena jemaat sudah ada pengurusnya, sudah ada ketua jemaat, sudah ada semua pengurusnya. Mengapa diorganize? Mengapa diorganisir? Karena sudah mapan. Dan karena mapannya, pendeta akan melatih semua di sana, dan pendeta akan pergi ke tempat lain untuk buka cabang baru. Yang ironisnya adalah itu diberikan kepada para pendeta muda yang siap untuk diurapi. Padahal bukan begitu. Mrs. White menyatakan bahwa semua pendeta latih anggota untuk terlibat di jemaat, dan pendeta buka cabang. Saudara, mudah-mudahan terlihat. Dan saudara lihat di sana. Ini induk. Ada lagi yang di sebelah yang bakal diorganisir. Di induknya saja 21 pendeta dengan jumlah anggota baptis 39.790. Minahasa, berapa anggota jemaat Minahasa? Boleh 20.000? ACMS 21.000. Berarti ini lebih banyak. Ini 39.000. Minahasa berapa pendeta? 100 lebih. Kenapa dorang pe pendeta cuma 21? Cuma 21 dorang pe pendeta. Ini fakta. Karena saya hadir di pemekaran Butuan Mission. Saya sebut nama pertama, Andrade Loise, pastor, umur 36, masih ministerial intern, belum diurapi. Jemaat yang dilayani 16,
perkumpulan 7, anggota baptis 2.574. Saudara, satu pendeta 2.574. Lutan atau raja. Kalau tidak salah keanggotaan sekarang pendeta Immanuel 3.200. Pendeta Immanuel? Ya, 3.200 ya. Ya, 3.200. Ini satu pendeta 2.800, berarti di Lutat cuma boleh satu pendeta. Saudara pulang dari sini, rubah paradigma. Nanti saya kasih kutipan. Anggota jemaat yang terlalu bergantung sama pendeta, minta pendeta lawat-lawat terus, lebih baik baptis ulang. Ada DP kutipan. Nanti hari Jumat saya kasih. Saudara di sini hadir sebagai peserta Kongres Sekolah Sabat dengan tema I will go, be his witness. Buo Javik nomor 2, ordained minister, jumlah jemaat 7, jumlah perkumpulan 4, anggota baptis 1.324. 21 pendeta melayani 155 jemaat, melayani 106 perkumpulan, melayani 39.790. Dan mereka punya persepuluhan 2 kali lebih besar dari satu conference besar yang ada di Indonesia Timur. Apa kuncinya? Saudara boleh tanya pendeta Segundino Asoy, beliau dari South Philippines. Keterlibatan anggota jemaat. Amin. Oh, pendeta Inarai, so mantap dorang pe amin. Pulang dari sini berkobar-kobar, bagaikan 2 orang yang berjalan ke Emmaus setelah lihat Yesus mengangkat tangan, hati mereka berkobar-kobar. Pulang dari Unklap, menyala rupa dorang pekau semua. Itu tujuan kita hadir di kongres ini, untuk bakar semangat kita melayani Tuhan. Saudara, memang kita senang kalau baptisan, ratusan dibaptis. Berapa baptisan di KKR Akbar di Minahasa? 200, 300. Berapa baptisan di Conference Selatan waktu KKR besar? 100. Rupa hitung kalapa. 1, 2, 3. Oh, pelia. Ini kalapa tumpuk begini saudara-saudara. Rupa dapat lihat mereka yang baru dibaptis kong terima Alkitab. Tapi kalau cuma kalapa begini saudara, cuma jadi kalapa. Torang mau ini kalapa jadi bibit kalapa, supaya jadi pohon kalapa kong buah kalapa. Amin. Itu maksudnya kita dalam pemuridan. Senang memang lihat tumpukan kalapa-kalapa, senang lihat jumlah baptisan. Tapi sebenarnya orang harus lebih senang kalau orang lihat banyak bibit kelapa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, lama dalam gereja, lama dibaptis, bukan berarti Anda sudah bisa jadi pohon kelapa. Belajar terus, belajar terus. Bukankah kita rindu akhirnya bibit-bibit itu menjadi pohon kelapa dan berbuah? Bayangkan pendeta Inarai, berapa yang hadir semua di sini? 2.000 saudara-saudara yang hadir di Kongres Sekolah Sahabat Akbar 2023. 22 ini Kang. Oh, sudah 23 Kang. Soalnya tidak pernah hitung-hitung tahun saudara. 2023, 2.000 yang hadir. Coba bayangkan ini 2.000 setelah dididik, dilatih di Kongres Sekolah Sahabat, jadi pohon kalapa semua. Tahun depan 2.000 baptisan di Indonesia Timur. Semua hasil Kongres Sekolah Sahabat. Senang memang melihat pohon buah kelapa, tapi lebih senang melihat pohon kelapa. Kapan proses pemuridan itu berakhir? Setelah seseorang dibaptis, kapan
Kapan selesai? Saudara, when the evangelist become the evangelizer, the work of disciple making has been accomplished. Ketika seorang yang diinjili akhirnya menjadi penginjil, pemuridan selesai. Kalau saudara baptis orang, lalu dia belum ada kerinduan untuk menginjil, masih perlu dilatih menjadi murid Yesus. Saudara yang hadir di Kongres Sekolah Sabat, harapan kita semua bahwa saudara selesai dari sini menjadi penginjil. Amin. Menjadi penginjil. Orang yang dibaptis harus dididik dan dilatih sampai mereka berbuah, berproduksi. Pendeta G.T. Eng dalam kesaksiannya ketika berada di South America Division, dia lihat orang yang baru saja dibaptis, lalu dipakaikan selendang, bertuliskan, "Today I have been born as a missionary." Semua yang dibaptis harus dilatih untuk menjadi misioneri. Tidak perlu terlibat dalam 1000 missionary. Tidak perlu terlibat menjadi pendeta ataupun menjadi health missionary. Tetapi di lingkungan kerja Anda dapat menjadi misioneri di sana, membagikan kasih sayang Tuhan. Desire of Ages halaman 195. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Setiap murid yang lahir di kerajaan Allah adalah seorang misioneri. Hati-hati dengan permainan angka, saudara-saudara. In this first sign of a culture at risk for ethical collapse, there is not just a focus on number and results, but an unreasonable and unrealistic obsession with meeting quantitative goals. Bukan saja menjadi tanda bahwa akan ada terjadi kehancuran, tetapi berfokus pada jumlah berbahaya. Waktu seminar leadership baru-baru dengan General Conference, tidak salah juga tentang jumlah. Tetapi jangan sampai jumlah ini menjadi tujuan utama sehingga lebih banyak lagi yang hilang keluar dari gereja. Pastor G.T. Eng dalam buku Discipling, Nurturing and Reclaiming, beliau mengatakan, God forbid that we should play the numbers game as a religious organization. Tuhan melarang kalau kita sebagai organisasi keagamaan bermain-main hanya dengan angka. The number game is not about numbers. Permainan angka ini bukan saja karena jumlah, tetapi akhirnya mengakibatkan orang 2 kali hilang. Dulu hilang lalu ditemukan, tapi karena tidak dilatih, hilang lagi. Baptisan bukanlah akhir dari kerja, tapi awal dari proses pemuridan. Change your focus. Saudara-saudara pendeta, anggota jemaat, mari ketika kita pulang dari kongres ini, kita merubah pikiran kita bahwa untuk menginjil itu adalah bagian dari kita semua. Melatih orang untuk melayani Tuhan. Harus ada pelaporan pemuridan, bukan hanya sekedar baptisan. Saya tahu di sini ada leaders juga, ada officers, ada juga pimpinan uni. Saudara-saudara, harus sekarang pelaporan adalah berapa banyak yang diajar. Berapa banyak yang diajar. Dan pakailah sistem seperti ACMS. DP nama-nama siapa? Siapa yang diajar? Jangan pernah mengharapkan baptisan 10, kong yang diajar cuma 3. Teori menyatakan kalau diajar, kalau target baptisan 10, maka paling kurang yang diajar 40
atau kontak person 40. Dan belajar itu bukan langsung kita minta dia dibaptis. Yang jelas kita punya kontak person dengan orang-orang yang berdekatan dengan kita. Saudara lihat, ini di Filipina, Iglesia Ni Cristo, 3 juta anggotanya, dan sistem pemuridannya luar biasa. Tapi saya tidak bilang mari kita ke Iglesia Ni Cristo. Saudara, satu-satunya gereja anak-anak Tuhan Nusa Utara, satu-satunya gereja yang memenuhi nubuatan buku Wahyu, menginjil kepada semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa, Seventh Day Adventist Church. Amin. Saudara cek Jo, siapa tuh yang ke semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa? Kecuali juga tuh sebelah, Wahyu 13, kuasa ada di live ini. Jangan sampai saya dianiaya sebelum waktunya. Ya. Oke, saya cuma bilang di Wahyu 13 juga dibilang semua suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Dan di sana ada binatang yang keluar dari dalam laut, ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Sudah aja singgung tuh dari laut, dalam laut. Yang dari dalam bumi, United States of America. Nyonya White tegas menyatakan, binatang yang keluar dari dalam bumi tiada lain, United States of America. Dan tidak apa-apa, biar di live. Tidak mungkin Joe Biden aniaya pak kita. Kecuali dia tidak kasih visa lepas kita. Amerika ada di mana-mana bersama dengan DP Tamang. Tapi memenuhi untuk yang lain. Tapi Seventh Day Adventist Church, Advent di Tahuna sama dengan Advent yang ada di Timika, Papua, sama dengan Advent yang ada di Belanda, sama dengan Advent yang ada di Seko, yang ada di pedalaman Toraja, sama dengan Advent yang ada di Sumatera, Advent yang ada di Malaysia, Advent yang ada di Inggris, di seluruh dunia. Seventh Day Adventist Church. Amin. Makanya sudah jauh murtad saudara-saudara. So betul di sini. Walaupun di dalam ada banyak DP kotoran-kotoran tai kuda, tai sapi, rupa dalam bahtera. Kalau saudara cium itu, saudara bilang begini Jo, so bobo lagi ini tai kuda. Kalau saudara lihat tuh pendeta malas-malas, baking sakit hati pas saudara, saudara ingat Jo, aduh, so bobo lagi tuh tai sapi. Nggak usah keluar. Tetap di dalam. Mau di mana saudara? Cari dalam sejarah, cari dalam Alkitab. Only Seventh Day Adventist Church. Amin. Makanya Nyonya White menyatakan, akan banyak yang masuk, mari yang tidak kuat di dalam, tak lempar di luar. Jadi harap yang ada datang di sini tetap di dalam. Saudara-saudara, Samuel Johnson menyatakan, people need to be reminded more often than they need to be instructed. Jangan Anda rasa bosan ketika pendeta-pendeta selalu mengingatkan, get involved, be his witness, I will go. Mari menginjil, Yesus segera datang, jangan bosan. Karena itu mengingatkan kita untuk bersedia bagi kedatangannya. Di Amerika Serikat ada sebuah program radio yang sangat terkenal ketika jam 10 malam. Programnya berjudul Do You Know Where Your Children Are? Ketika jam 10 malam diingatkan kepada para orang tua, do you know where your children are? Tahukah saudara bahwa kita saat ini juga sedang diingatkan Tuhan seperti Tuhan ingatkan Kain dalam Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tuhan mengingatkan kita semua peserta kongres, di mana sahabatmu, di mana keluargamu, bawa mereka datang kepadaku. Tentu kita tahu semua film ini. Film ini pernah masuk bursa pencalonan Piala Oscar.
Hacksaw Ridge, seorang tentara Amerika Serikat yang adalah seorang anggota gereja Masih Advent Hari ke-7. Desmond Doss, dalam peperangan melawan tentara Jepang, dia harus menyelamatkan teman-temannya, dan ada puluhan teman yang ia selamatkan. Dia tidak pegang senjata, dia seorang tentara tenaga medis, tapi jasanya luar biasa bagi teman-temannya yang ia selamatkan. Dan salah satu kalimat yang sangat terkenal yang diungkapkan oleh Desmond Doss ketika dia pergi terus menolong teman-temannya yang sedang sekarat, selalu dia ucapkan doa, "Please Lord, help me get one more." Saudara, hidup ini akan lebih berarti kalau setiap hari kita akan berseru, "Lord, help me get one more." Tuhan, tolong saya untuk menemukan lagi satu orang. Tuhan, tolong saya untuk menemukan satu orang. Satu orang yang hilang. Tuhan memberkati kita untuk mencari yang hilang. Adalah doa dan harapan saya. Amin.